Pak Subur, pamit ya. Yo, Assalamualaikum. Ya. Sama-sama. Waktunya. Mana? Buka, Man. Awas, Man. Wah, bocah kan dong. Sana duduk di kursi roda. Udah bisa pengen. Itu aja bantu tadi yang kalau di terasnya. Ibu menurut mata. Oh iya. Iya ibu. Awas hati-hati pak. Hati-hati. Masuk. Oh, Iya. Tak masukin. taruh di teras aja, di teras itu. Ini yang luar. Di teras itu. Aja maaf ya. Diserap. محمد يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah, moderator yaitu Ustadz Yayat beserta Ustadz Mu'alim yang tadi memimpin yasil tahlil dan tahmid, juga Ustadz Romdoni yang tadi memimpin al-berjanji maulid dengan begitu indahnya. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Subur dan keluarga besarnya. Yang saya hormati dan saya muliakan
tuan rumah Sohibul Hajat Bapak Kiki Firdaus beserta Ibu Iis, nggak pakai Dahria ya Bu ya? Nggak ya. Bapak RT yang diwakili oleh Bapak Usin dan beserta jajarannya, para jamaah Masjid Al-Muhajirin, juga mungkin ada dari Masjid Hidayatul Saini, yang mudah-mudahan di malam yang penuh barokah ini Allah mengucurkan limpahan berkahnya buat kita semua. Puji syukur tak lupa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dari tadi maghrib, sore bahkan ya hujan turun, tapi tidak kurang semangatnya untuk hadir di kediaman Bapak Kiki untuk kita sama-sama mendoakan putra Yasin yang dilantunkan. Semua doa terbaik buat Muhammad Syakil Al-Ghifari beserta orang tuanya. Amin. Salawat dan salam juga tak lupa kita sanjungkan kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tadi kita membacakan salawat berkali-kali dalam berjanji. Barang siapa yang membacakan salawat kepada Rasulullah, maka senantiasa sebenarnya keberkahan dari salawat itu akan kembali kepada kita. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang tercatat sebagai umat yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bicara akikah, maka ada dua hal pendidikan yang memang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu tarbiyatul aulad qoblal wiladah dan tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Pendidikan anak sebelum dilahirkan dan pendidikan anak setelah dilahirkan. Kalau sebelum dilahirkan, cari dulu pasangan yang soleh dan soleha agar punya keturunan yang soleh dan soleha. Kalau pendidikan sebelum dilahirkan, maka nanti setelah menikah mencari nafkahnya suami untuk istrinya dengan nafkah yang baik, agar nanti masuk ke dalam janinnya rezeki-rezeki yang baik. Setelah nanti dilahirkan, pendidikan yang kedua adalah orang tuanya, bapaknya khususnya, mengazankan bayi yang baru dilahirkan agar mengingatkan sholat, mengingatkan Allah bahwasanya kita hidup di dunia ini adalah hanya sementara yang Allah berikan kepada kita. Lalu selanjutnya apa? Akikah. Akikah ini pun pendidikan orang tua terhadap anaknya. Apa sih akikah itu? Kalau orang Arab mengartikan akikah itu bahasanya dari akko. Akko itu artinya yang dibagi atau yang dipotong. Jadi maknanya akko, akikah, akkonya itu ujungnya. Nah, beli kue tar. Nah, itu kan nanti dipotong tuh kue tarnya. Nah, pemotongan kue tar itu namanya akko. Jadi yang penting dibagi, terpisah dari satu menjadi dua bagian atau lebih. Nah, hasil dari potongannya itu namanya akikah. Nah, kita akan bahas nih pelan-pelan biar kita paham pendidikan akikah selama kita hidup. Kenapa kita mesti diakikahkan? Kenapa mesti kambing? Apakah nggak boleh pakai ayam? Apakah nggak boleh pakai sapi yang mahalan dikit? Maka coba kita buka dulu hikmah akikah dari awal penciptaan manusia. Ketika itu Allah memanggil malaikat. Lalu Allah mengatakan kepada malaikat bahwasanya Allah mengingatkan kepada para malaikat, Allah akan menciptakan satu makhluk yang namanya bashar. Wa idh qala rabbuka lil malaikati
inni khaliqun basyara. Allah berkata kepada para malaikat, wahai malaikat, aku ingin menciptakan manusia. Basyara. Dan manusia ini, dia bukan malaikat dan juga bukan setan. Dia manusia. Apa bedanya manusia dengan malaikat? Nanti akan nyambung ke akikah tadi. Malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya. Bahan bakarnya adalah takwa. Maka dalam Al-Quran yang namanya malaikat, ya, yang namanya malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wala ya'lamuna wala yaf'aluna ma yu'maru. Jadi malaikat itu tidak bermaksiat kepada perintah Allah. Malaikat itu takwa. Malaikat itu nurut sama Allah. Kalau Allah menyuruh A, maka malaikat akan melakukan A. Contoh misalkan malaikat Jibril diberikan perintah untuk memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW, maka akan disampaikan wahyu itu. Malaikat Israel disuruh oleh Allah untuk mencabut nyawa seorang ustadz. Dululah kelar ceramah baru saya cabut, nggak bisa. Nurut sama Allah. Ketika Allah suruh cabut. Maka kita lihat ada ulama besar, ya, Kiai Waloni meninggal di saat sedang berdakwah Idul Adha kemarin. Mungkin banyak kita melihat guru-guru kita, para ulama, para kiai, para ustadz yang lagi sholat sujud tidak bangun lagi. Banyak di masjid-masjid yang saya pernah datangi, makmum begitu, Pak. Setelah sujud lama nggak bangun-bangun. Sujud subuh, ternyata memang ketiduran ketika sujud, ya. Bukan karena Israel manggil, karena dia ngantuk subuh-subuh, begadang, dia nggak bangun-bangun, lagi sujud ketiduran. Sahabat kita almarhum Ustaz Zahrul Siregar lagi tidur, benar-benar Allah ambil di masjid, nggak bangun-bangun. Jadi umur tidak ada yang tahu, tapi malaikat apapun perintah Allah pasti dilaksanakan. Karena malaikat dibuat dari cahaya, bahan bakarnya adalah takwa. Dan ketika Allah menyuruh malaikat Mikail, kita kan minta terus sama Allah, ya Allah berikan aku rizki, ya Allah. Ketika malaikat Mikail diberikan perintah oleh Allah, berikan rizki kepada hambaku, diberikan Pak rezeki. Makanya nggak usah khawatir, rezeki mah sudah ditentukan oleh Allah, walaupun kita wajib berikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sudah tercatat, malaikat akan nurut kepada Allah. Begitupun kalau kita sedang diuji, kena musibah, tidak melihat konteksnya di mana. Saya pernah naik motor, Pak, ke Purwakarta, ke pesantren, nengok anak saya beserta istri dan anak. Pulang pergi Purwakarta, alhamdulillah aman. Tapi ketika saya mengisi kajian subuh hari, setiap bulan saya mengisi kajian minggu subuh ketiga, itu di Masjid Nur Ma'inah, Cilodong. Subuh hari, malam minggunya saya habis begadang dengan Pak Usid. Subuh harinya berangkat 3:30 subuh ke Cilodong. Ternyata Allah berikan ujian 15 Desember tahun 6 bulan yang lalu. Saya kecelakaan di samping Masjid Hidayatul Husaini. Tabrak saya. 3 kaki saya yang kanan itu patah total. Bahkan engkelnya patah dan harus dirawat, diterapis sampai 1 tahun lebih. Mungkin sampai 2 tahun baru bisa nakuk kata terapisnya. Tapi ketika Allah sudah berikan ujian begitu, dituruti oleh malaikat. Mau katanya kita mau dakwah, itu ujian. Tidak mengenal, tidak bisa. Kalau sudah ditentukan, Allah berikan. Tapi Allah juga punya kuasa, tidak akan memberikan ujian tanpa kita sanggup untuk menghadapi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. 6 bulan, Pak, saya nggak bisa kemana-mana. 6 bulan saya tidak bisa berdakwah. 6 bulan saya tidak bisa keluar. Tapi Allah berikan rezeki min haitsu la yahtasib. Dari 6 bulan yang lalu, 100 DKM masjid sekota Depok
bergantian datang mengunjungi saya ketika saya dirawat sampai dengan saya pulang ke rumah. Ribuan orang datang silih berganti, bisa dilihat di YouTube saya. Orang datang, kiai-kiai, ulama-ulama dari kota Depok, mendoakan, mensupport. Dan 2 minggu yang lalu saya alhamdulillah dipaksa oleh ketua DKM Masjid Al-Falah Pondok Cibubur untuk khotib Jumat pertama kalinya. Jumat yang lalu di Permatapuri saya khotib Jumat dengan menggunakan kursi roda. Jumat depan saya di Masjid Riki untuk lebih dekat. Alhamdulillah Allah sudah mengatur. Malaikat mah nggak punya nafsu, malaikat punyanya takwa. Jadi apa yang diperintahkan Allah diikutin. Nah, kebalikannya daripada takwa apa, Pak? Tadi yang saya sebut, nafsu. Nah, nanti akikah itu tujuannya untuk memotong nafsu. Nafsu apa? Kalau dalam diri manusia itu komplit, Pak. Ada takwa, ada nafsu. Jadi manusia itu 2 hal yang dipunya. Kita ini punya takwa, juga punya nafsu. Nafsu itu sifat hayawan, sifat hewan. Maka yang dipotong nanti pun hewan. Kenapa spesifiknya kambing? Nanti saya ceritakan di ujung. Kenapa manusia mempunyai sifat hewan? Hewan itu, Pak, tidak mengenal yang namanya malu. Tidak bisa juga disuruh-suruh. Namanya juga hewan. Dia tidak nurut sama kita. Dia tidak nurut sama Allah. Kenapa? Karena hewan itu dia tidak punya rasa takwa, kecuali memang Allah yang menghendaki. Ada hewan yang memang soleh, ada hewan yang memang taat, nurut. Ada anjingnya Ashabul Kahfi, ada burungnya Nabi Sulaiman. Tapi sifat hewan pada dasarnya adalah penuh dengan kenafsuan. Coba kita lihat waktu kurban kemarin, kambing sudah diikat di samping masjid, Pak, dikumpulin yang jantan sama yang betina. Terus di masjid, kalau si kambing jantannya sedang pengen, itu diseruduk kambing betina. Mau katanya di situ ada masjid, mau katanya ada azan, nggak tahu malu. Kenapa? Karena tidak punya rasa takwa dan dipenuhi oleh nafsu. Coba kita lihat kalau kita naik delman, pakai baju nggak tuh kudanya? Kagak. Makanya Pak Subur coba deh di rumah. Kalau seandainya istri habis ngepel, habis nyapu, tiba-tiba bebek masuk, ya, ke agar rumah, bebek hidup. Pak Subur adanya bebek yang sudah di freezer, ya. Nah, bawa bebek misalkan dari pasar, bebeknya masuk ke dalam, dientu lantainya, nggak bisa marah kita. Paling marahnya dasar bebek, iya itu, dasar bebek. Karena dia nggak punya rasa takwa, dia cuma punya rasa nafsu. Nah, manusia punya 2 hal itu. Ketika kita meniatkan anak kita untuk mengakekahkan, maka kita ingin memotong rasa nafsu tadi dari anak kita. Jadi dari kecil anak kita akan dipotong tuh nafsunya. Ada 2, Pak. Ada hawa, ada nafsu. Kalau hawa itu adalah rasa yang normal. Lapar, kita pengen makan tuh hawa. Tapi kalau udah dibarengi dengan nafsu, pakai hawa nafsu, maka makannya kita pengen yang enak-enak. Kita makannya pengen yang mewah-mewah. Tapi kalau kita mengikuti hawa, lapar, makan telur ceplok saja, pakai kecap, pakai cabai rawit, di bawahnya ada empal, enak, Pak. Enak. Kenapa? Karena kita mengikuti hawa. Tapi kalau udah mengikuti nafsu, mau katanya kita ke kondangan, gedung, semua diambil lauk pauknya, tapi yang dimakan mah hanya beberapa suap saja. Karena sudah pakai nafsu. Apapun kalau pakai nafsu, maka nggak akan beres. Maka akikah tujuannya pertama pendidikan kepada anak ketika anak sudah dilahirkan. Yang kedua adalah untuk memotong nafsu yang dimiliki oleh manusia. Karena manusia ini alami nafsu. Nah, kenapa kambing? Nah, di ujung saya tadi akan mengatakan kenapa kambing? Kenapa tidak ayam? Walaupun mungkin kalau akikahan, ya, nanti ada tambahan lauk biasanya, ya. Itu ada ayam, ada telur, ya. Nah, tapi bukan akikah tuh. Kalau ayam mah jatuhnya tetap sedekah aja niatnya. Akikah harus
kambing Pak Ustaz. Oh saya mah kebetulan lagi ada rezeki nih Pak Ustaz, saya pengen sapi aja. Tetap nggak bisa, akikah harus kambing. Kenapa kambing? Nah rahasianya yang unik ya, kambing itu dagingnya enak. Saya coba tarik kambing, deketin air, dia pasti akan mundur. Kecuali dia mau minum ya pakai tempat. Tapi ini kalau kita deketin ke kali, itu pasti akan ngejauh tuh kambing. Kenapa kambing takut dengan air? Wa nazzala minas sama'i ma'a. Allah turunkan rahmat dari langit berbentuk air. Air adalah sumber kehidupan. Ini kita dikasih sumber kehidupan, barokah dari Allah air. Ketika tumbuh-tumbuhan sudah pada mati, dikasih air maka hidup lagi. Maka air adalah rezeki Allah untuk memberikan kehidupan umat manusia. Bahkan Kang Kiki dengan Bu Is punya anak karena air. Betul Kang Kiki? Kalau nggak keluar air nggak jadi anak. Walaupun airnya beda. Ya. Nah ini adalah hikmah akikah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, sebenarnya masih banyak hikmah tentang akikah, karena kebetulan Pak Subur sudah WA saya, takut kedinginan nanti kambingnya. Maka ya kita nanti doa bersama dipimpin oleh Ustadz Mualim. Tapi saya minta dengan hormat kita semua baca Fatihah satu kali sebelum nanti dipimpin doa oleh Ustadz Mualim. Kita niatkan, kita hajatkan doa Fatihah ini adalah doa untuk Ananda Muhammad Syakil Al-Ghifari. Maka nanti saya minta walaupun cuma 1 menit setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti sebentar ya Pak. Berhenti sebentar, kita sama-sama niatkan minta kepada Allah agar Muhammad Syakil Al-Ghifari menjadi anak yang soleh, anak yang sehat, anak yang berbakti kepada orang tua dan agamanya, insya Allah. Insya Allah mustajabah. Seperti doanya Nabi Zakaria ketika minta anak kepada Allah, sudah menopause istrinya, di mihrabnya Siti Maryam beliau sholat membaca Fatihah. Setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Nabi Zakaria berhenti lalu berdoa, ya Allah berikan aku keturunan. Kata malaikat Jibril, turun malaikat Jibril. Ini hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Beliau mengatakan kepada Nabi Zakaria, wahai Zakaria, doamu dikabulkan Allah, istrimu hamil dan diberikanlah anak yang bernama Yahya, Nabi Yahya. Maka 1 menit nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita berhenti sebentar, kita minta kepada Allah wabil khusus untuk Muhammad Syakil Al-Ghifari, dan doakan untuk kebutuhan dan hajat-hajat kita, buat keinginan kita, buat keinginan orang tua kita, buat keinginan anak-anak dan istri kita, wabil khusus bagi anak-anak yang belum masuk. Ini memang agak sulit, tapi mudah-mudahan diberikan kebaikan, diberikan kelancaran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah ila hadratin nabiy Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila hajatina ya Allah wa ila hajatina ya Rahman wa ila hajatina ya Rahim, khususan ila hajatina Ananda Muhammad Syakil Al-Ghifari ayyakuna waladan salihan wa aliman wa nafi'an wa makhiran wa sihatal badani wal qalbi wa sihatal badani wal qalbi wa sihatal badani wal qalbi. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Juga mohon maaf saya duduk di atas sendirian karena saya belum bisa nopang kaki, baru nopang kaki kiri saja. Kalau khutbah Jumat juga 15 menit agak kesemutan Pak, jadi saya belum menerima khutbah yang lama-lama. Terakhir bulan lalu saya ceramah Walimatus Safar, itu agak lama tapi duduk alhamdulillah di Sukatani. Mudah-mudahan
kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah selesai akikahan. Bodin, ayo makanin Bodin. Kacang masih kuat nggak kacang? Masih kuat nggak? Masih kuat. Bodin mah itu aja semangka. Oh ya. Oh itu mah keras Bodin kulitnya. Airnya masih ada tuh. Alhamdulillah udah kelar ya Pak Subur ya. Oh sekarang yang masuk ke saya. Hah? Oh masuk ke saya. Apanya? Ya makanya WA-nya mati tuh. Kirim lagi. Gara-gara angus Kan kirimin nomor yang baru. diantar. Jadi tahu aktivitas kita kan. Saya udah dakwah di mana gitu kan. 2 bulan sampai sebulan. Iya makanya saya minta handphonenya ini nomor HP-nya Akiki sekarang. Selanjutnya kita akan menikmati hidangan rica-rica bebek. Benar kan? Rica-rica bebek Pak Subur biar tambah berkah usahanya. Alhamdulillah nih. Ini berkahnya kalau pulang terakhir begini. Yang lain pulang duluan ya kan tuan rumah. Ingat ya kan. Yang kita doyan rica-rica dibikin rica-rica bebek alhamdulillah. Kak lihat sini Kak. Nah. Sip. Makan. Bebek rica-rica. Ya. Pak Subur, pamit ya. Yo, assalamualaikum. Ya. Ya. Sama-sama. Waktunya. Buka mah. Awas mah. Wah, baca-baca dong. Duduk di kursi roda. Udah bisa pengen. Itu tadi yang ada di terasnya. Ibu menutup mata. Oh iya. Iya ibu. Ya, ya. Awas hati-hati Pak. Hati-hati. Masuk. Oh, Iya. Tak masukin. taruh di teras aja. Di teras itu. Ini luar. Di teras itu. Baju maaf ya. Diserap.